Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, sesi terakhir sebelum kita libur nanti bulan Ramadan. Masih seputar puasa, meskipun dengan tema puasa yang berbeda. Seperti kemarin-kemarin ya, kita belajar tentang puasa pikiran, puasa anti kekerasan. Malam hari ini kita belajar puasa media sosial. Mungkin agak berat malam hari ini temanya ya, tapi yuk, siapa tahu ada pentingnya untuk kita. Karena banyak problem hari ini di beberapa kajian, khususnya bulan yang lalu, termasuk ketika kita membahas Burnout Society, kita membahas Marcel McLuhan, The Message, dan seterusnya. Kita sadar bahwa ada masalah di sini. Tidak hanya bahwa teknologi informasi media sosial itu kemanfaatannya besar, tapi juga ada efek sampingnya yang harus kita perhatikan. Baik, bismillah ya. Semoga pikirannya tetap terang, meskipun Indonesia katanya sedang tidak apa-apa ya. Mari malam hari ini paling tidak saya tiba-tiba teringat ada seorang filosof Romawi namanya Boethius. Beliau ini ketika di penjara itu menulis buku yang judulnya The Consolation of Philosophy, hiburan dari filsafat. Ini menarik. Jadi ketika beliau sedang suntuk-suntuknya, sedang jatuh-jatuhnya, beliau nulis buku The Consolation of Philosophy. Ini semacam pernyataan bahwa filsafat bisa memberi kita hiburan besar dari berbagai problem kita. Di buku itu dibahas tema-tema besar filsafat yang isinya beliau sedang berdialog dengan seorang perempuan cantik. Yang perempuan cantik ini personifikasi dari filsafat. Jadi filsafat digambarkan perempuan yang cantik, terus beliau dialog tema-tema besar seperti tentang kebijaksanaan, tentang kebebasan manusia, tentang macam-macam, termasuk tentang perputaran hidup, cokro manggilingan, atau di buku itu pakai istilah Wheel of Fortune. Nah, jadi roda keberuntungan. Hidup ini lebih banyak berisi kebenaran atau kebetulan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman boleh cari, ini buku klasik. Paling tidak filsafat bisa memberi penghiburan kita dengan ide-ide segar, dengan gagasan-gagasannya. Boleh kalau teman-teman ingin mencari buku itu. Buku ini memberi pengaruh besar nanti ke banyak filosof sesudahnya. Ternyata ada juga gunanya filsafat selain memberi perspektif, memberi wawasan-wawasan mendalam, bisa jadi penenang kita, bisa menghibur kita. Ya paling tidak semoga ngaji filsafat bisa lah ya begitu.
setidaknya membuat teman-teman ngantuk, kemudian tertidur, itu kan juga menghibur, menyegarkan. Baik, bismillah, kita ketemu malam hari ini dengan beliau, Cal Newport. Beliau ini akademisi, penulis sukses, alumni MIT, Massachusetts, yang fokus beliau di bidang sains komputer. Kemudian beliau masih muda, lebih tua saya. Beliau kelahiran 82. Tapi karya-karyanya selalu bestseller. Diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Makanya kalau kita tidak baca bukunya, nanti kita tidak update, ketinggalan zaman. Berarti orang sedunia banyak membaca buku-buku beliau. Maka malam hari ini coba kita belajar dari beliau ya tentang puasa media sosial. Yo, istilah puasa media sosial dari saya. Bukunya tidak mungkin judulnya puasa media sosial. Ya, bukunya beliau judulnya itu Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Minimalisme digital, memilih hidup yang lebih fokus di dunia yang riuh, dunia yang ramai. Kelihatannya buku ini sudah diterjemahkan, jadi teman-teman boleh baca terjemahannya kalau mau. Semoga tidak hanya puas dengan pembacaan saya ya, teman-teman boleh membaca sendiri buku ini. Kemudian boleh juga dikritisi, banyak juga yang mengkritisi buku ini karena buku ini agak radikal. Radikal dalam arti agak ekstrim, mengajak kita untuk menjauh dari dunia digital, dunia medsos. Tapi siapa tahu ada manfaatnya buat kita ya. Nanti kita cermati, kalau cocok ya ayo kita ambil. Kalau memang kurang sesuai ya ditinggalkan saja. Saya bahas malam hari ini karena memang nanti di antara strategi beliau itu puasa medsos itu 30 hari. Jadi mumpung bulan Ramadan ini saya bahas dulu, kalian bisa memulainya nanti awal Ramadan. Sopo ngerti kuat. Ya, meskipun saya tidak yakin. Asli saya tidak yakin, tapi siapa tahu pada saatnya kalau kalian sudah sangat terganggu oleh dunia media sosial ini, tips dari Cal Newport ini bisa jadi alternatif kita. Oke, baik. Bismillah, ini mulainya agak lambat, jadi kita langsung saja ya ke materi. Saya awali dari digital minimalism. Dulu kita pernah membahas minimalisme itu sebagai gaya hidup. Nah, sekarang dimensi berbeda dari minimalisme. Gaya hidup minimalis di dunia digital. Itulah yang disebut digital minimalism. Beliau sendiri mendefinisikan digital minimalism itu sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kita memfokuskan waktu online pada sejumlah kecil aktivitas yang terpilih dan dioptimalkan secara cermat yang sangat mendukung hal-hal yang kita anggap bernilai, dan kemudian dengan senang hati melewatkan hal-hal yang lainnya. Ini beberapa keywordnya, ayo kita perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke dunia digital, mari kita pastikan
apa yang mau kita lakukan, dan kita pastikan yang kita lakukan itu berguna dan bernilai. Kalau tidak, skip saja, tidak apa-apa. Nah, ini sederhananya itu. Minimalis berarti ambil yang pokok-pokok, yang paling penting saja. Itu seperti dulu gaya hidup minimalis. Jangan diribetkan dengan hal-hal yang tidak terlalu manfaat atau kurang bernilai. Mari kita pastikan aktivitas kita di dunia digital itu penting. Ini filosofinya itu. Persis seperti minimalisme dulu yang menyuruh kita untuk mengurangi banyak hal dalam hidup yang tidak ada gunanya. Apakah itu kepemilikan, apakah itu kegiatan, apakah itu aktivitas, mari kita pastikan itu bernilai dan berguna. Teknologi juga begitu, kita gunakan untuk hal-hal yang memang kita anggap bernilai. Itulah filosofi digital minimalisme. Jadi kalau begitu pegang HP, teman-teman mau buka apa? Tanya dulu, ini saya mau nyari apa? Tentang apa? Penting apa enggak sih ini? Jadi ditanyakan dulu sebelum. Kalau teman-teman kan biasanya nyekrol dulu. Penting enggak penting, kemudian ketemunya, wah ini penting ini. Ketemunya ya di antara scrollan itu. Jadi sejak awal memang enggak punya tujuan, enggak punya maksud ketika kita buka gadget. Nah sekarang mari kita latih diri kita, setiap kali buka gadget sudah tahu ini mau apa, tujuannya kemana. Nah kita kadang-kadang iseng saja sih. Ya mungkin karena sudah jadi habit. Ini banyak mengganggu kita. Terus beliau melanjutkan begini. Digital minimalism secara definitif tidak menolak inovasi di era internet, tetapi menolak cara banyak orang saat ini menggunakan perangkat tersebut. Jadi menolak cara kita selama ini menggunakan perangkat teknologi kita. Teknologi memang tidak bisa ditolak, zamannya memang begini hari ini. Tapi cara kita yang perlu dikritisi. Ini malam hari ini saya senang karena saya tidak perlu mengilustrasikan macam-macam. Contohnya teman-teman sendiri sudah ngalami. Jadi saya tidak perlu memberi ilustrasi seperti apa. Yang kalian lakukan selama ini itu loh. Bagi Cal Newport itu satu perilaku adiksi, istilah beliau ya, kecanduan yang menurut beliau kurang pada tempatnya. Itu yang beliau sesalkan sebenarnya. Harusnya hadirnya teknologi informasi banyak mengupgrade kualitas hidup kita. Tapi ternyata ya lebih luar biasa teknologinya daripada kualitas manusianya. Ini yang diprihatinkan beliau. Yang ketiga, beliau bilang terus begini. Para penganut faham minimalis tidak keberatan kehilangan hal-hal kecil. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah meremehkan hal-hal besar yang sudah mereka yakini dapat membuat hidup jadi lebih baik. Misalnya, ketinggalan info terbaru dari TikTok, video terbaru dari, pokoknya kalian kan ada di medsosmu itu. Itu bagi kelompok minimalis digital tidak apa-apa kalau itu tidak penting. Tapi kehilangan kedekatan dengan tetangga misalnya, kehilangan keakraban dengan teman, ini hal besar. Jadi kehilangan, kalau hari ini kan kita dengan medsos kadang lebih mudah pecah-pecah, lebih mudah terfragmentasi. Nah, itu hal besar. Tidak apa-apa cuma kehilangan breaking news, tidak apa-apa cuma kehilangan apa. Tapi begitu kehilangan kemanusiaan kita, itu masalah. Kita sering jadi tidak manusiawi, tapi tidak sadar.
Kita anggap itu normal saja. Maka para minimalis digital tidak apa-apa kehilangan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi kehilangan hal-hal besar yang esensial masalah bagi masa depan manusia. Jangan sampai yang semula tujuannya mendukung peradaban manusia justru jadi variabel yang menghancurkan manusia. Jadi bukan kok teknologinya dihentikan, tapi cara kita menggunakan teknologi. Baik, oke ya. Sekarang kita lihat. Ini kan semua pegang gadget ya. Teman-teman ketika ngaji sambil membawa gadget, itu kira-kira tujuanmu apa? Moto saya apa mendokumentasikan kajian, apa Pak? Ya sambil ngerekam Pak, saya kan mudah lupa. Atau sambil, coba kalian cek dirimu ketika bawa gadget ke kajian, tujuannya apa? Ketika bawa gadget ke kampus, tujuanmu apa? Apa ada di sini yang bawa gadget ke kamar mandi? Ada ya? Itu tujuanmu apa? Ayo, kamu nyimpen apa di gadgetmu? Kok dibawa ke kamar mandi? Kayak kita tidak pernah bertanya begitu. Padahal kalau dikritik, kalian hidupmu itu tanpa tujuan, kamu kan marah. Ya enggak lah Pak, saya hidup itu ada misi, ada visi. Loh, tapi hal kecil yang kalian lakukan saja tidak jelas tujuannya apa. Mendukung visi dan misimu juga tidak jelas. Kayak ini filosofi dasarnya. Makanya beliau terus menyatakan begini. Kita memerlukan sebuah filosofi yang sekali lagi menempatkan aspirasi dan nilai-nilai kita sebagai penanggung jawab pengalaman sehari-hari kita. Sebuah filosofi yang menerima teknologi-teknologi baru, tetapi tidak, maksudnya tidak menerima jika harganya adalah dehumanisasi. Dehumanisasi itu meruntuhkan martabat kemanusiaan. Sebuah filosofi yang mengutamakan makna jangka panjang daripada kepuasan jangka pendek. Jadi mari berarti dalam menggunakan gadget, perhatikan 3 hal. Kitalah sopirnya, bukan gadget kita yang nyetir kita. Awas terbalik. Kita seringkali disetir oleh gadget kita. Harus kita yang nyetir, yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Yang kedua, syaratnya pastikan kemanusiaan kita upgrade, paling tidak bertahan, tidak malah degradasi, dehumanisasi. Pak, sejak kenal gadget saya tambah tidak manusiawi Pak sekarang. Wah, apalagi kalau pas main game itu bisa jam-jaman puluhan jam. Nah, ini berarti mulai tergerus, waktumu hilang banyak. Apalagi kalau pas chattingan Pak, apalagi kalau pas telepon Pak, yang-yangan Pak. itu bisa dari habis sisa sampai jam 3 subuh Pak, sampai panas kupingnya. Ayo kita perhatikan, jangan sampai kita jatuh pada dehumanisasi. Kita diperalat oleh alat kita sendiri. Kemanusiaan kita tersisih. Yang ketiga, pastikan kita mendapatkan kemanfaatan jangka panjang, tidak sekedar kepuasan jangka pendek. Jadi puas maki-maki teman itu kepuasan jangka pendek, tapi kehilangan teman itu kita kehilangan kemanfaatan jangka panjang. Nah, ini salah satu contohnya itu. Puas malam hari ini bisa tuntas sampai rank berapa, naik berapa level, tapi terus kalau besok pagi dimarahi dosen karena tugas tidak selesai, itu kamu kehilangan makna jangka panjang demi kepuasan jangka pendek. Ya, jadi perhatikan ini.
Jadi ketika kalian meraih kepuasan tertentu, coba dicek, ada ndak hal-hal jangka panjang yang dikorbankan demi kepuasan jangka pendek ini. Ini kalian harus mulai teliti, apapun itu. Mungkin mengkritik teman, mungkin memaki orang yang kamu benci, mungkin nembak ini, menyalahkan itu. Coba perhatikan, ada ndak kemanfaatan jangka panjang yang kamu lewatkan gara-gara itu. Nah, ini rumusnya ini. Kalau kata Cal Newport tadi, kita perlu filosofi yang semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Beliau terus menyebut begini, kenapa sih kita perlu gaya hidup digital yang minimalis? Yang pertama, kata beliau begini, sepanjang sejarah kita seringkali teknologi itu dirancang untuk membuat kita kecanduan. Apalagi yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan konsumsi. Para penjual, para produsen, para pemilik modal tentu saja ingin kita ketergantungan pada produk mereka, termasuk teknologi. Maka diciptakanlah segala strategi, segala cara untuk kita tambah terikat, tambah terikat. Oh, itu kan aplikasi apa saja kan mungkin seminggu sekali itu bisa update lagi, update lagi. Oh, itu memang apalagi teknologi yang ketemu dunia ekonomi itu biasanya memang sengaja menjaring kita untuk kecanduan. Kita tidak bisa meninggalkan sudah, karena sudah ketergantungan di situ. Padahal ketergantungan itu simbol satu titik di mana di situ kita lemah dalam hidup ini. Sampean tergantung pada gadget, pada aplikasi tertentu, pada WA, pada Instagram, pada itu disitulah titik lemahmu. Begitu WA error, Instagram down, Twitter bubar, itu kamu stres mesti. Di situ titik lemahmu. Apapun itu ketergantungan, ya termasuk ketergantungan rokok lah, ketergantungan kopi lah, ketergantungan dimanapun kamu tergantung, di situ titik lemahmu. Maka kalian hebat kalau bisa melepaskan diri dari ketergantungan, kecanduan. Apa saja. Bukan berarti terus, wah berarti saya tidak ngopi lagi. Lo ngopi saja tidak apa-apa, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Tidak ada kopi, ini terpaksa teh juga tidak apa-apalah. Air putih juga tidak apa-apa. Nah, ini namanya tidak tergantung sama sekali. Tapi ada orang yang, wah kalau tidak kopi tidak bisa Pak, saya tidak bisa mikir, saya tidak bisa. Itu ketergantungan sudah. Teknologi juga begitu. Begitu kita ketergantungan, selesai sudah. Pak saya, Pak, kalau tidak ada WA, tidak ada WhatsApp, gimana ya saya membayangkan komunikasi? Ya sudah, tergantung sudah. Kadang-kadang saya lihat sekarang ya semua orang yang ngantri itu kan kalau tidak ada HP itu kalian mesti bosenmu luar biasa. Kadang-kadang ngantri pun, alah baterainya tinggal 10 gitu, kamu gimana ini nanti kalau ngantrinya lama. Kamu merasa cemas sekali kalau kamu sedang ngantri terus baterainya habis sehingga kamu tidak ada gadget. Kamu tidak membayangkan ngantri tanpa HP sekarang. Ini bagi saya ketergantungan. Kamu tidak punya alternatif lain. Kamu tidak membayangkan, kan lebih asik ngobrol dengan orang kirimu atau orang kananmu yang ngantri sebelummu atau setelahmu, kan dapat teman baru mungkin dapat. Tapi kamu lebih asik dengan gadgetmu sendiri-sendiri. Orang zaman dulu yang belum ada HP, emangnya kalau ngantri ngapain? Kamu kan tidak boleh. Dan mereka bisa itu ngantri tanpa HP. Kenapa kok kamu membayangkan tidak bisa? Kecanduan sudah. Ketergantungan. Jadi ini bukan melarang kalian menggunakan gadgetmu, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Yang kedua, ini kata beliau ya, kenapa kok harus kita minimalkan? Kalau kita terus-menerus menggunakan media sosial, kemudian kita dinotif terus, itu kan terus
Jadinya kita sulit fokus. Apalagi terus segala notifikasi kita hidupkan. Wah, baru apa dikit, didit, berapa dikit, didit itu. Yo iklan, yo apa masuk. Saking khawatirnya kita ketinggalan informasi, semua peringatan kita hidupkan. Ayo, gimana kita bisa tenang, gimana kita bisa fokus. Jadi ini mesti mengganggu kita. Hal-hal yang tidak penting masuk semua dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kata beliau, tentu saja interaksi sosial terganggu. Ini banyak di antara kita yang tidak lihai, tidak mahir skill sosialnya. Ayo ya, yang rajin ikut ngaji, ketemu sebanyak ini teman, kalian sudah dapat kenalan berapa berbulan-bulan ngaji? Paling ya yang memang sudah temanmu sebelumnya, yang semula tidak kenal tetap tidak kenal. Ini sosial skill kita lemah. Bayangkan kalau kenal semua ini, Pak saya sudah 1 bulan saya kenal ini, oh itu masih ini, itu masih itu kalau orang zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang saya agak tidak yakin. Karena begitu kamu masuk, oh kok tidak ada teman saya, terus kamu duduk di pojok, terus kamu lihat HP-mu, tidak peduli kiri kanan karena kamu tahu tidak ada temanmu. Kamu tidak berpikir, bahwa aku nambah teman, bahwa aku kenalan, itu. Ini yang saya maksud social skill. Kita tambah lemah dalam aspek sosial. Kadang-kadang banyak yang mengkritikkan, Pak, Gen Z itu kadang-kadang Pak, kurang sopan, Pak. Kadang-kadang itu, yaitu bahasa lain dari sosial skillnya agak lemah. Kenapa? Karena jarang membaur secara sosial, secara intim dengan yang lain. Nah, ini tantangan ya buat teman-teman. Makanya hari ini kita mudah sekali dipecah-pecah, mudah sekali terfragmentasi. Sulit sekali untuk bisa membaur, bisa saling toleran, bisa menerima yang berbeda. Karena kita lebih akrab dengan gadget kita. Gadget kita itu yang selalu mendukung apa saja keinginan kita. Google, ChatGPT itu kita tanya apa saja, jawabannya mendukung kita. Tidak pernah mau kamu tanya apa terus ChatGPT-nya, kamu jangan tanya itu, jawabannya membahayakan loh, kan tidak ada begitu. Dia tetap jawab. Sudah. Beda kalau sama orang itu mungkin kamu bisa dia. Sudahlah, tidak usah mikir, ngapain sih gitu kan. ChatGPT kalau kamu tanya misalnya pertanyaan level tinggi, tetap akan dia jawab. Padahal mungkin itu pertanyaan tidak di usiamu, tidak di levelmu misalnya. Dia tidak akan jawab, sudahlah tidak usah mikir itu, ngapain sih bikin susah saja. Dia tidak akan jawab begitu. Yang bisa begitu manusia. Nah, ini efek ketiga. Makanya ya kita gunakan, tapi jangan terlalu, biar tidak kecanduan. Jadi biar titik lemah kita tidak terlalu banyak. Kalau dalam hidup ini titik lemah kita terlalu banyak, kita jadi tidak tangguh. Misalnya bertarung, itu kita mudah kalah, karena tetap akan diserang titik-titik lemah kita itu. Malah gampang melawan generasi hari ini, itu simple saja, matikan saja wifi. Stres sudah mereka, mengalahkannya cepat itu. Cuma itu saja. Itu karena kita tergantung di situ. Maka yuk kita mulai bukan berarti anti, tapi yang efektif, minimalis. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus kata beliau, orang kok bisa Pak kecanduan dengan media sosial? Setidaknya alasannya 2, kata beliau. Ini secara psikologi ya. Yang pertama, media sosial itu sering memberikan penguatan, istilah beliau penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu
sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang, itu kamu mesti ogah-ogahan. Tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang. Itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kayak orang judi itu. Judi itu mungkin ada yang ahlinya. Bayangkan kalau kalian menang terus, itu mungkin malah wah, rasa kayak main game kok game overnya terus-terusan sampai finish terus. Kamu tidak terlalu tertarik. Tapi yang bikin menarik game judi itu kan bisa menang, bisa tidak, ada degannya. Wah, ternyata menang. Terus kamu kecanduan. Begitu kamu kalah, wah gimana caranya biar menang? Kenapa? Biar yang kemarin kalah bisa balik. Kok kamu menang? Kamu ingin menang lagi, biar menangnya lebih banyak. Itu sama, like and comment itu begitu. Kamu sudah dapat like banyak, kamu pengen dapat like lebih banyak lagi. Kalau masih dapat like sedikit, kamu gimana caranya biar like-nya lebih banyak, subscribernya lebih banyak, apalagi yang sudah dimonetize. Perasaan ini video menarik loh ya, kok tidak ada yang nanggepin ya, dan kamu galau itu. Saya coba yang kayak gini, loh kok masih ada yang tidak. Ini kayak orang judi. Bikin nagih, apalagi kamu sempat menang. Judi itu kan memang godaannya begitu. Tiba-tiba kamu menang banyak, terus besok tidak menang sama sekali. Kamu tambah penasaran, ingin menang lagi. Persis sama algoritmanya media sosial. Sama di grup WA-mu kan kadang begitu. Begitu kamu posting, temenmu nanggapi semua. Wah, dari mana ini fotonya menarik. Besok foto yang sama, tidak ada yang nanggepin. Ini gimana sih teman-teman itu? Ya seperti itulah algoritmanya media sosial. Membuat kita kecanduan. Penasaran terus kita. Gimana caranya saya biar viral terus. Biar ditanggapi terus. Senang ternyata dijempoli teman-teman itu. Nah ini yang membuat kita kecanduan medsos. Yang kedua menurut beliau, dorongan untuk validasi sosial. Di bukunya beliau bilang begini, we are social being who can ever completely ignore what other people think of us. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita selalu ingin mencari validasi dari orang lain. Ingin selalu disetujui, ingin selalu di-like, ingin selalu dikomentari. Ingin menegaskan bahwa kita baik, ingin menegaskan bahwa kita hebat, ingin menegaskan bahwa kita luar biasa. Itu kemudian kita mempostingnya di medsos kita. Jadi keinginan untuk mendapatkan validasi. Sebelum ada yang memvalidasi, kamu merasa ragu-ragu, apa kamu itu baik beneran, apa kamu itu hebat beneran. Baru kalau sudah banyak yang memvalidasi, kamu tenang. Padahal kadang-kadang hari ini di like banyak orang bukan berarti mereka suka. Kadang-kadang ya basa-basi saja. Kadang-kadang ya sopan santun saja. Kasihan temanku ini sudah capek-capek bikin video, masuk aku diam saja. Sudahlah tak like. Ya, banyak juga yang begitu. Toh begitu kita merasa tervalidasi. Berarti saya penting ya. Berarti saya luar biasa ya. Padahal temanmu ratusan yang like cuma 4, 5. Itu pun kamu merasa tervalidasi. Nah ini yang membuat kita kecanduan, ingin terus-terusan di situ. Rasanya kamu belum eksis kalau belum posting,
kalau belum ngeklik, kalau belum menyampaikan sesuatu di medsos. Nah, dilanjutkan lagi oleh beliau begini. Dari akar psikologis tadi terus muncul algoritma kecanduannya. Yang pertama notifikasi. Kita selalu diingatkan untuk balik lagi, diingatkan untuk posting lagi, diingatkan untuk kayak di Facebook itu loh. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Nah, itu kamu terus dipancing begitu kan tiap hari. Terus apa ya? Terus kamu nyari-nyari enaknya posting apa ya? Enaknya menyampaikan apa ya? Jadi notif-notif itu ya mancing kamu untuk masuk berpartisipasi. Kemudian infinite scrolling. Kita kalau ngisi waktu luang hari ini bisa dipastikan nyekrol. Jadi tangan ini gatel kalau tidak ada HP itu sekarang sudah rasanya belum lengkap. Jadi apa? Nyekrol, infinite scrolling, terus kamu nyekrol. Kemudian yang ketiga, ini istilahnya filter bubble. Filter bubble itu algoritmanya media sosial, algoritmanya Google dan lain-lain, itu kan mereka membaca kita itu senangnya apa. Dan dia akan menawarkan hal yang sama setiap hari, yang mirip, yang senada dengan itu. Itu yang membuat kita terus tertarik. Jadi, oh senengnya mencari kelemahannya tokoh ini. Itu kamu tiap hari akan ditawari kelemahannya tokoh itu, dan terus kamu seneng akhirnya ngekliki itu. Jadi itu algoritmanya media sosial. Itulah yang membuatmu kecanduan. Padahal efeknya, kata Cal Newport, yang pertama, kalau kita sudah kecanduan medsos, fokus menurun, produktivitas menurun. Pinginnya sih bikin tulisan, tapi kok yo akhirnya yang dibuka YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak jadi tulisan. Lagi asik-asik nulis, wah ini perlu tanya ChatGPT. Sebelum tanya ChatGPT, ternyata kolom Facebooknya buka. Ternyata itu yang dibuka dulu. Terus fokus kita sulit sekali. Apalagi notifikasi hidup. Bolak-balik ding, bolak-balik kering, bolak-balik, wah sudah. Jadi begitu dinasihati, Mas, kalau sedang nulis-nulis, sedang ada yang penting, dimatikan saja HP-nya. Lu nanti kalau ada yang penting gimana, Pak? Itu jawabanmu kan mesti begitu. Kamu tidak berani meninggalkan, seolah-olah kamu penting sekali. Nah, ya apa iya kamu sepenting itu? Yang kedua, kecanduanmu di medsos biasanya membuahkan kecemasan karena pembandingan. Jadi lihat orang lain lebih hebat, lihat orang lain lebih luar biasa, lihat orang lain yang tampak sempurna, itu membuatmu cemas. Aku kok tidak begitu ya? Dan tentu saja orang itu memposting di medsos itu kan hal-hal yang hebat tentang dirinya. Kalian juga kan yang kalian pamerkan kehebatanmu, keluar biasaanmu. Apa pernah kamu yang memalukan, yang jelek-jelek tentang dirimu kamu posting? Tidak ada. Orang lain juga begitu. Akhirnya apa? Begitu masuk medsos, yang kamu lihat suksesnya orang, berhasilnya orang, cantiknya orang, luar biasanya orang. Terus kamu jadi galau sendiri. Aduh, temanku kok sepinter itu ya, aku kok tidak bisa ya. Temanku kok kelihatan masih cakep banget, aku kok masih rasanya kok sudah lebih tua ya. Kamu tiap hari gelisah itu. Padahal mungkin dia hanya pamer saja, mungkin dia filternya berlapis 7, mungkin dia... Kamu tidak peduli itu, pokoknya kamu merasa minder saja pada akhirnya. Cemas.
Nah, hidupmu jadi tidak nyaman sudah. Kamu membandingkan. Dan yang ketiga tentu saja mengurangi interaksi sosial. Kamu tidak cerdas secara sosial. Karena hidupmu di dunia digital, dunia maya. Dunia sosial yang nyata kamu gagap. Kadang jadi mudah dimanipulasi, mudah ditipu, tidak peka sosial. Tidak peduli tetanggamu kiri kanan. Kamu hanya mikir dirimu saja karena selama ini duniamu itu saja yang kamu geluti. Dunia digitalmu saja. Nah, ini efek dari kecanduan media sosial. Baik, ini kita masih di masalah-masalah sehubungan dengan medsos. Makanya beliau menyebut engkau tidak dapat membangun kerajaan bernilai miliaran dolar seperti Facebook jika membuang-buang waktu setiap hari menggunakan layanan seperti Facebook. Jadi kalau kamu terlalu banyak main Facebook, ya jangan mimpi bisa membuat perusahaan besar seperti Facebook. Ini sindiran ya buat kita. Kalau kita terlalu asik dengan gadget, ya jangan mimpi bisa memproduksi gadget sendiri. Waktu kita habis dolanan, main. Berarti memang harus ada puasanya, harus ada pengorbanannya, harus ada menahan dirinya. Rumusnya tadi, jangan hanya mengejar kesenangan sesaat, kejarlah kesuksesan yang jangka panjang. Kalau sekedar ngejar kesenangan sesaat hari ini sih simple. Tapi kalau kita hanya begitu, ya makom kita sampai besok-besok hanya konsumen yang akan sangat tergantung pada produsennya. Sampai kemarin kita gagapkan waktu, ayo kita boikot terus. Loh, ternyata Facebook, Apple itu dari sana. Gimana kita boikot juga? Janganlah, kita gagap mau boikot enggak siap. Kenapa? Ya kita sudah tergantung. Kita sudah kecanduan. Baik, kita lanjutkan. Yang masalah sudah ya, sekarang kita mulai tawaran beliau. Gimana sih digital minimalism itu? Hidup secara minimal di dunia digital. Beliau menyarankan begini. Ini 3 prinsip awal digital minimalism. Yang pertama, mari kita sadari clutter is costly. Clutter itu kekacauan, ketidaktertiban, keruwetan, itu mahal. Terlalu banyak aplikasi, itu ya tetap mengganggu fokus, mengganggu produktivitas. Coba kalian cek HP-mu, smartphone-mu, ada berapa puluh aplikasi. Berapa yang kalian pakai aktif, berapa yang aktif itu yang penting. Kalian kan tidak pernah merapikannya. Pokoknya jalan saja semua. Kadang-kadang nyari ini aplikasi ini di mana itu kamu bingung dewe. Terlalu banyaknya aplikasi di HP-mu. Kamu tidak pernah merapikan ini primer harus ada. Kalau ini sekunder, kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Sebenarnya dibuang saja daripada itu. Kamu tidak pernah mikir gitu. Pokoknya ini masuk, ini masuk. Alasanmu sederhana. Siapa tahu? Iya kan? Kamu kan selalu dasarmu siapa tahu besok butuh, siapa tahu besok perlu, siapa tahu. Akhirnya sampai diingatkan sendiri kan oleh gadgetmu, aplikasi ini sudah sekian bulan tidak dipakai, kita aktifkan ya notifikasinya, sampai kasihan HP-nya sama kamu.
Dia ingin mematikan notifikasinya sendiri. Karena kita sendiri abai dengan itu. Kita tidak sadar betapa hidup kita dibikin rumit, dibikin ruwet oleh itu. Itu yang disebut clutter is costly. Mahalnya di mana, Pak? Ya kita jadi tidak produktif. Waktu kita habis tersita oleh itu. Jadi jangan dikira mahal itu selalu berhubungan dengan uang. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak bisa kembali. Kalau waktu kita habis gara-gara gadget untuk hal-hal yang tidak penting, ya kita sedang mengabaikan sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, jadi clutter is costly. Yang kedua, optimization is important. Optimasi itu penting. Mari kita pakai secara optimal, semaksimal yang penting yang kita perlu saja. Boleh teman-teman bikin aturan sendiri. Saya buka WA itu kalau urusan ini saya gunakan. Kalau Facebook itu kalau tentang ini dan ini. Kalau ini, boleh kalian bikin rumus sendiri. Jadi biar tidak asal iseng, asal nemu dan siapa tahu tadi. Makanya rumus ketiga, intentionality is satisfying. Kesengajaan itu memuaskan. Mari kita gunakan media sosial, kita gunakan gadget kita secara sengaja. Secara sengaja itu maksudnya secara sadar. Lebih sering selama ini kita menggunakannya secara tidak sadar. Tiba-tiba saja HP sudah di tangan, ya otomatis sudah. Nah, setiap kali pegang tanya, ini saya tujuannya apa pegang HP saat ini? Mencari berita, melihat kabarnya teman, atau nyari hiburan, atau apa? Ya, pastikan, kalau ini saja kita tidak mampu, ya kita akan kesulitan untuk melakukan decluttering, istilah beliau, merapikan kekacauan. Ini digital minimalism, 3 prinsip utama, 3 prinsip pokoknya. Clutter is costly, optimization is important, dan intentionality is satisfying. Lanjut. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan ya, uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi, hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang, cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja. Pak, kalau besok ternyata perlu, Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar. Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya, batasi akses kalau bisa dari komputer agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop.
Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Yo, laptop lebih besar. Gak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet. Jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, bisa mendistraksi. Tapi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita. Itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya. Itu dari laptop, PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita. Tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu tiap hari itu. Itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu, bagian notifikasi feed-feed itu kita nonaktifkan. Kemudian batasi, kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Dan beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu cara main medsosnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang urgent mendadak boleh phone, tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat, tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah ini mulai latihan biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP-HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP-HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, biasanya ya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan tidak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus ditinggalkan sama sekali. Ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali. Kata beliau begini, sangat mudah untuk tergoda sejumlah kecil keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi atau layanan terbaru, tapi kemudian kita lupa biayanya dalam hal sumber daya terpenting yang kita miliki, yaitu menit-menit dalam hidup kita. Kita tidak merasa rugi ternyata kehilangan sumber daya yang paling berharga. Kalian boleh tanya dirimu sendiri ya, sampai usia hari ini kamu punya pengalaman lapangan apa saja? Coba ngobrol sama orang tuamu, mereka punya pengalaman lapangan apa saja saat mereka muda, bandingkan dengan dirimu. Semoga tidak selisih banyak, semoga ya. Karena kalian hari ini lebih banyak sibuk di gadget. Ada enggak teman-teman di sini yang enggak pernah ke sawah? Kalau ke sawah pas rekreasi, outbound sama gurunya, atau pas jalan-jalan, ya paling tidak kamu harus punya pengalaman itu. Punya pengalaman ronda, punya pengalaman siskamling, punya pengalaman kerja bakti, harus punya pengalaman yang luas. Tapi kan dunia kalian hari ini banyak seputar gadget. Kalian tidak menyesal kehilangan begitu banyak waktu, padahal kita tidak tahu loh di masa depan itu apa yang terjadi. Ada banyak sumber daya yang kita tidak berani jamin besok masih ada. Minimal listrik itu mungkin sekian ratus tahun kalau tidak ada temuan terbaru, energi terbarukan yang memadai, bisa saja nanti generasi keberapa tidak ada listrik, tidak ada BBM.
Loh terus kalau pengalamanmu ndak luas, itu bisa depresi kalian. Wong sekarang listrik mati 1 jam 2 jam saja betapa stresnya kita. Kita ndak tahu ada apa ke depan. Maka kalian harus siap mental apapun yang terjadi. Salah satu caranya perluas pengalamanmu dalam hal apa saja. Jangan monoton. Kalau kalian hanya bisa 1-2 hal dalam hidup ini, ada banyak hal yang mungkin kita temui di masa depan. Siapkan sebanyak mungkin pengalamanmu. Makanya sering saya sebut antara lain belajar ilmu itu jadi senjata kita. Tambah luas ilmu kita, tambah mungkin kita menghadapi berbagai macam situasi. Nah, eman-emanlah waktumu. Gunakan seefektif mungkin. Karena waktu satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang. Kecuali di film yang bisa kembali ke masa lalu. Kalau di dunia nyata sampai hari ini tidak bisa. Baik, jadi ini kritik beliau ya. Kita itu sering tidak panik padahal kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu waktu. Yang kedua, beliau juga mengajarkan ke kita, seperti saya bilang tadi ya, gunakan medsos secara sadar dan bertujuan. Pastikan kita tahu mau apa, tujuannya apa, sebelum buka media sosial. Kemudian hindari, unfollow kalau ada akun yang tidak relevan. Sering mendistraksi. Wah, akun ini Pak, kalau ngomong ngaco terus, tiap kali saya baca pening. Loh wong, yo kamu bisa menyingkirkan dia dari temanmu, dari tampil di layarmu. Kenapa tidak kamu unfollow? Kan kita sering kalau di medsos itu kan, jangan komen yang gitu dong. Lu kan hak saya komen. Kan sering gegeran gitu. Ya komen tapi kan harus beradab. Suka-suka saya dong. Gitu kan banyak model pengayelan kayak gitu di medsos. Ya sudah, kalau kamu capek, lelah, ndak ngatasi, ya sudah singkirkan saja dari layarmu kan bisa. Kalau kamu terdistraksi dengan itu. Jadi pastikan ada manfaatnya, pastikan relevan. Kalau hanya bikin masalah, buat stres saja, minggirlah. Kemudian berwaktu, jangan setiap waktu. Jadwalkan saja, biar lebih gampang. Oke ya. Baik, semoga tidak ada yang tanya ke saya, Pak Faiz apa sudah begitu? Yang jelas saya tidak main medsos kecuali WA. Nah, WhatsApp itu ya juga kadang mendistraksi, lagi sibuk-sibuknya apa, ya ding-ding-ding masuk semua. Yang sering masalah di saya itu, sudah saya baca belum tak balas. Karena nanti sajalah gitu kan terus. Ya teman-teman yang mungkin WA saya tidak kebales lama, boleh diulang ya, karena itu mesti ketumpuk banyak. Dan saya tidak anytime standby di depan gadget. Kadang-kadang ya lupa, kayak gini tiba-tiba dibuka, oh ada WA masuk, isinya apa? Ah nanti saja, terus lupa. Itu jadi kebiasaan. Tapi yang jelas, semoga kalian tidak kecanduan, tidak ketergantungan. Ya paling enak ketemu langsung sudah, kalau ada perlu itu ya langsung kita bisa ditanggapi, bisa tahu wajahnya ini kelihatan berkenan apa enggak. Kalau di WA, kalau di itu kan kamu merasa tidak berkenan, kamu merasa marah, merasa itu kan, tapi masih tetap bisa kirim emoji senyum, bisa kirim, padahal kamu jengkelnya luar biasa. Tidak apa-apa ya, oke ya, kamu ngirim jempol itu padahal kamu jengkelnya luar biasa. Ya, ini bisa begitu. Tapi kalau face to face tidak bisa kamu bohong. Dari wajahmu saja kelihatan kamu tidak terlalu suka, kamu tidak nyaman, itu kelihatan. Tapi kalau di medsos tidak bisa. Itu memang tempatnya pencitraan-pencitraan. Itu kan ingin mencitrakan dirimu bagaimana itu kelihatan.
Baik, jadi cara kedua, gunakan secara bertujuan dan sadar. Jangan diperbanyak isengnya, eman-eman waktumu. Lanjut. Ini juga nasihat dari beliau ya. Coba perbanyak aktivitas penyeimbang. Dunia kita porsinya sudah agak terlalu banyak digitalnya. Yuk kita seimbangkan dengan aktivitas-aktivitas yang lebih, apa lawannya digital itu? Analog ya, kayak TV itu. Ada analog, ada digital. Ya aktivitas konkret, nyata di luar dunia digital. Jadi hobimu apa? Coba dikembangkan. Pak, hobi saya ada di gadget semua. Ya nambahlah hobi apa gitu. Hobinya game, hobimu coba ditambah. Musik kah? Loh, saya main musik juga pakai HP, Pak. Nulis cerita kayak gambar kah? Gambar juga sekarang pakai tablet saya, Pak. Cobalah, terserahlah monggo, tapi kembangkan hobi yang lebih kreatif, jangan monoton itu saja. Beliau juga menyarankan gini, coba baca buku fisik. Membaca buku fisik itu lebih, apa ya, kalau bagi saya lebih estetik, lebih indah, lebih nyaman menurut saya dibandingkan buku digital. Mungkin ini selera ya, tapi tidak tahu, saya tetap lebih nyaman baca buku fisik. Saya kalau baca buku digital tidak tahan lama, mungkin karena terangnya atau apanya, tapi tetap tidak tahan lama. Tapi kalau baca buku fisik, apalagi bukunya asik, itu bisa 1 hari 1 buku. Ya kalau bukunya asik ya, kalau bukunya bulat ya. Oke ya, itu ada masa saya menamatkan berjilid-jilid buku, tidak ada seminggu itu Koping Ho. Itu kalau sudah asik baca itu tidak bisa berhenti itu. Saya membayangkan bisa tidak ya kalian nulis buku filsafat seperti Koping Ho itu, yang orang tidak bisa berhenti kalau sudah baca. Oh itu luar biasa sudah. Baik, ini salah satu cara sih. Jadi kata beliau, coba bikin target baca ya, 1 buku 1 bulan. Cuma kalau pas baca jangan jejer HP. Biasanya kalah bukunya. Apalagi buku filsafat, apalagi ruwet, wah sudah tetap kalah sudah. Nyari momen yang nyaman di luar rumah apa di mana sambil pegang buku. HP-nya taruh di mana lah gitu. Kalau dibawa terus biasanya tetap kalah. Dibaca. Jadi menghabiskan waktu di alam, jalan-jalan, bersepeda, berkemah, bikin keterampilan, berkebun, memasak itu. Oh, nanti yang putri-putri, Pak, saya masak juga rujukannya YouTube, Pak. Kalau tidak ada YouTube, tidak bisa masak saya. Ya wis monggo lah. Yang penting masaknya kan konkret, tidak hanya bikin video masak, tapi masak beneran. Coba latihan, pokoknya diperbanyak aktivitas konkret. Termasuk hubungan sosial yang lebih dalam. Ayo kita bangun. Lebih banyak bergaul dengan teman. Coba deh sekali-sekali nulis surat untuk orang yang kita sayangi. Kalian yang sedang di kos-kosan, sekali-sekali kayak orang zaman dulu nulis surat untuk orang tuamu gitu, biar orang tuamu kaget. Ada surat ini dari anakku di Jogja, itu kan keren ya. Itu tiba-tiba ada surat, isinya, Bapak jangan kaget saya nulis surat, semoga Bapak sehat-sehat, bulan ini sudah habis loh uangnya. Tapi kan nyeni itu daripada kamu cuma pakai ya sekali-sekali ya budaya mana. Saya tidak tahu sekarang masih ada tidak ya kotak pos di pinggir-pinggir jalan itu. Masih dibuka tidak sama tukang posnya. Mungkin sudah tidak ada ya. Tapi itu unik, pada saatnya mungkin perlu juga. Boleh kalian bikin zona tanpa smartphone, no phone zone misalnya. Teman-teman yuk besok ngumpul yuk, tapi no phone zone.
Boleh bawa HP tapi tidak boleh dibuka. Kecuali darurat, telepon yang penting. Tapi kalau sekedar ini ya, malam ini ya, itu tidak apa-apa. Sekali-sekali latihan begitu. Untuk melatih biar kita tidak ketergantungan. Kalau sedang ngobrol, apalagi dengan orang tua, sedang makan, itu ya pastikan gadgetnya tidak ikut ke meja makan. Kadang-kadang makan di meja makan bareng-bareng, masing-masing disanding oleh HP-nya, terus nengok HP-nya sendiri-sendiri. Kebersamaannya tidak dinikmati. Gadgetnya juga mestinya ya tidak terlalu fokus, wong sedang makan. Nikmatnya makan juga tidak ada di perhatian. Jadi kemanfaatannya hilang semua, eman-eman. Jadi kalau sudah kecanduan, memang ninggal gadget sebentar saja, itu kan rasanya sudah kangennya luar biasa. Coba kalian mulai latihan ini ya. Yo, saya juga begitu, mungkin penting untuk latihan tidak terlalu tergantung dengan gadget. Kata beliau begini, percakapan tatap muka adalah hal yang paling manusiawi dan memanusiakan yang kita lakukan. Dengan hadir sepenuhnya satu sama lain, kita belajar untuk mendengarkan. Disitulah kita mengembangkan kapasitas untuk berempati. Disitulah kita mengalami kegembiraan karena didengarkan, karena dipahami. Jadi lebih intim, lebih asyik, lebih manusiawi pertemuan tatap muka dibandingkan berbalas pesan melalui smartphone kita. Lebih memanusiakan. Makanya kalau memang memungkinkan, besok Idul Fitri itu didahulukan silaturahimnya. Kalau memungkinkan. Kalau memang sangat jauh tidak mungkin, ya tidak apa-apa lah ngirim sekedar ucapan lewat WA, lewat medsos kita. Tapi kalau memang mungkin, kenapa tidak? Kita bertemu langsung, silaturahim langsung. Jadi, ya kecuali memang jauh tidak mungkin. Lebih intim, lebih asyik. Bandingkan ya kalian sekedar minal aidin wal faizin ketika mulut tidak bisa mengucap ketika ya itu WM kan template, cuma kamu ganti tahunnya saja biasanya, terus di copy paste di mana-mana. Coba ketemu langsung, mungkin tidak ada kata-kata seindah itu, tapi lebih intim. Sekedar ngomong kosong-kosong ya, sip, kosong-kosong gitu, tapi kan ketemu. Itu rasanya lebih masuk daripada kamu ngirim puisi panjang lebar. Bikin foto lah, dimodif yang kayak apalah, itu lebih intim kalau kita ketemu langsung. Lebih memanusiakan manusia. Baik, ya mungkin kalau tidak sempat dari rumah ke rumah, ya bikin momen kebersamaan yang kita bisa ketemu bareng-bareng, itu minimal lah ya. Ya kalau memang sangat terpaksa, bagaimana lagi daripada tidak, baru lewat medsos. Jadi saran beliau memang diperbanyak komitmen kebersamaan sosial. Hari ini kita sering salah paham, hari ini kita banyak terpecah-pecah, mungkin karena tidak pernah ketemu. Komunikasinya jarak jauh terus. Kita membaca orang, memahami orang sesuai suasana hati kita, karena kita tidak tahu kondisi sebenarnya yang dia alami. Kalau kita pas jengkel, ya meskipun kiriman WA dari dia itu indah, kalau hati kita jengkel, ya kita membunyikannya kan jengkel juga. Jadi misalnya temenmu bilang, gimana hari ini, sukseskah? Itu kalau kita jengkel, temenmu tanya sukses, itu rasanya nyindir. Mentang-mentang saya tidak sukses, bolak-balik tanya. Nah gitu kita rasanya nyindir. Suasana hati kita, karena kita tidak tahu situasi dia yang sebenarnya. Beda kalau ketemu langsung. Baik, itu yang ketiga. Terus beliau menyarankan lagi, ini menarik kata beliau. Kita sering lupa ini sekarang. Kalau tadi kan sosial, kita sering sekarang tidak betah sendirian.
kita kehilangan momen sendiri. Kenapa? Karena ada gadget. Begitu kita sendiri, kita cepet-cepet nyari gadget kita. Beliau punya istilah solitude deprivation. Jadi satu kondisi yang sekarang hilang, yaitu kesendirian, lenyapnya kesendirian. Karena kita sekarang sebenarnya mungkin kita di kamar sendiri, tapi hakikatnya kita tidak sendiri. Kita ramenya luar biasa di dunia digital. Kita kehilangan momen high quality solitude, kesendirian yang berkualitas tinggi, yaitu kesendirian untuk berefleksi, kesendirian untuk merenung, kesendirian untuk tafakur, tanpa gangguan dari luar. Sekarang kita selalu mendapat gangguan dari luar. Dari mana? Dari gadget kita. Kalau dulu orang membayangkan gangguan dari luar itu ya tetangga lah, ya teman-teman lah. Padahal gangguan itu sekarang ya terkumpul semua di medsos kita, di gadget kita. Kita tidak pernah benar-benar sendiri sekarang. Loh, orang yang kehilangan momen kesendirian tentu saja tidak ada waktu lagi untuk berpikir, merenung, mengembangkan diri, mengevaluasi diri, tafakur, muhasabah, hilang momen itu. Wong sekarang kita sekarang banyak saya lihat itu mendengarkan khutbah Jumat saja kamu tidak betah, kan ada yang sambil buka HP. Jangan-jangan sudah ada yang iktikaf sambil tiktokan. Nanti ada yang lain. Nanti kalian bikin vlog live iktikaf dari masjid mana itu, kamu sibuk dengan itu. Jadi seolah-olah kamu ingin sendirian, gayamu kayak sendirian, tapi sebenarnya kamu tidak sendiri. Jadi itu yang disebut high quality solitude, kesendirian yang berkualitas. Kita lenyap. Hari ini tidak punya itu. Makanya kata beliau, 3 keuntungan yang penting yang diberikan oleh kesendirian itu apa? Ide baru, pemahaman diri, dan ketersembunyian dari orang lain. Ini yang kita sering terlewatkan momen ini. Kita jadi tidak kreatif, wong kita reaktif terus menanggapi sekeliling kita. Kita kehilangan diri kita mengalir di tengah dari viral ke viral, dan kita tidak tersembunyi, kita tampil telanjang setelanjang-telanjangnya di depan orang lain. Kita sendiri yang memamerkan diri kita full, tanpa sensor, 100%. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Wong kamu bangun tidur juga selfie cekreng, mungkin moto sandalmu, moto jendela, moto apa. Pagi yang indah, gitu kan. Terus mandi, terus sampai mau tidur lagi kamu masih. Jadi kamu sendiri yang mengekspos dirimu sangat terbuka. Jadi orang itu tahu detail hari ini kamu ada di kos-kosan apa tidak, kamu makan di warung yang mana, kamu nongkrong sama siapa, kamu itu orang tahu betul. Dari siapa? Dari kamu sendiri, wong kalian yang mengekspos dirimu sendiri. Nah, penting ya teman-teman, ambil high quality solitude untuk dirimu sendiri tanpa terdistraksi oleh gadgetmu. Kata beliau, kesendirian mengharuskanmu untuk tidak lagi bereaksi terhadap informasi yang dibuat orang lain. Dan sebaliknya, fokus pada pikiran dan pengalamanmu sendiri dimanapun engkau berada. Tentu saja kalau ada orang lain, kita harus menyesuaikan dengan orang lain. Kita harus merespon, bereaksi pada orang lain. Tapi kalau kita sendirian, kita bebas. Jadi diri kita sendiri. Ambil momen itu, jadilah dirimu yang sejati dengan cara tadi, high quality solitude.
Nah, nanti tapi jangan, wah ini saya sedang sendirian ini, high quality, saya sedang tafakur, terus kamu selfie, nih sedang high quality solitude nih. Ayo foto wae kalau gitu ya. Maksudnya biar tidak terdistraksi oleh gadgetmu. Baik, kita lanjutkan. Ini masih agak panjang. Ini praktis. Ini tiap poin itu kalau di buku itu satu subbab ya. Apa sih yang harus dilakukan? Ini menarik tips beliau. Saya tidak yakin kalian bisa melakukan semuanya, tapi kalau bisa hebat. Yang pertama, tips dari beliau ya, ini prakteknya. Tinggalkan ponsel di rumah. Oh ini sudah berat ya. Yang pertama sudah angkat tangan sudah. Jadi ya kayak tadi lah, kamu merasa Pak ini kan penting Pak, nanti kalau ada yang nelpon saya, kalau ada yang kamu merasa kayak orang sangat penting. Tinggalkan ponsel di rumah itu bukan berarti terus tidak pakai ponsel kan. Ya nanti kalau pas di rumah dibuka, kalau ada apa dibuka. Itu gunanya tinggalkan ponsel di rumah. Ini dalam konteks latihan ya, dalam konteks biar kita tidak kecanduan. Padahal hari ini kalau kita HP ketinggalan kan rasanya kayak tidak nyaman, di mana saja pingin segera pulang lihat HP. Apalagi kalau di rumah ada orang lain, ada orang tua, ada adik, itu nanti jangan-jangan HP saya dibuka-buka. Wah bahaya itu. Kamu khawatir mesti. Kalau berani tinggalkan ponsel di rumah. Yang kedua, perbanyak jalan-jalan di lapangan maksudnya. Jadi jangan di kamar saja deh, coba ke lapangan. Paling tidak kalau kalian di luar rumah itu buka HP-nya kan tidak sebanyak kalau pas di rumah. Perbanyak aktivitas di luar. Jadi jalan-jalan yang agak jauh lah ya. Mungkin sekali-sekali nengok HP, tapi kan lebih banyak memperhatikan sekitar. Beda kalau dengan di rumah. Kamu di rumah rebahan terus tidak lepas dari layar. Yang ketiga, tips dari beliau, tulis surat untuk dirimu sendiri. Ini lebih unik lagi. Bikin semacam jurnal, ceritakan apa saja pengalamanmu sehari-hari. Dalam rangka evaluasi diri, dalam rangka memahami diri, juga menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Hari ini saya mengalami ini. Ngaji tadi malam isinya ini, saya dapat pelajaran ini, tapi saya masih belum mampu melakukan ini. Tidak apa-apa, kamu tulis. Akan banyak keuntungannya. Untuk bahan evaluasi juga mengenali dirimu, siapa tahu juga penting. Yang selanjutnya beliau punya tips, jangan mengklik like. Ini menarik ya. Kenapa sih tidak boleh mengklik like? Ini sebenarnya maksudnya beliau, orang ngeklik like, ngeklik jempol dan lain sebagainya, itu biasanya orang ingin berpartisipasi tapi pasif. Kalau memang ingin komen panjang lebar yang rasional, masuk akal, komen saja. Jangan sekedar like. Like itu kadang-kadang kita hanya basa-basi saja, mendistraksi orang lain, menipu orang lain. Tidak bagus karena teman kita jempoli, terus dia merasa hebat, padahal tidak hebat-hebat amat. Nah, kalau memang perlu dipuji, tunjukkan dengan kata-kata yang lebih panjang. Kamu bagus sekali bikin kalimatnya, kapan-kapan belajar ya. Itu mungkin lebih aktif. Tidak sekedar terlibat tapi pasif, kata beliau. Ini dalam rangka tadi loh, kita melakukan apa saja harus ada tujuannya. Kadang-kadang orang nge-like itu tidak ada tujuannya. Iseng saja, jempol atas atau jempol bawah itu banyak di antara kita yang iseng saja. Kita tidak pernah tanya gunanya apa sih saya jempoli dia. Jangan-jangan dia malah lupa diri. Tak kasih jempol bawah itu ada efeknya tidak sih? Makanya beliau menyarankan kalau bisa jangan klik like. Konsolidasikan pesan teks. Mau nulis apa saja, mau komen apa saja, pastikan ada gunanya dan bagus. Jangan asal. Kadang kita nulis pating peletot, isinya tidak jelas, orang bingung kamu mungkin nulis opo panjang-panjang. Itu juga eman-eman. Pastikan setiap yang keluar dari jemari kita sesuatu yang memang berguna dan penting. Kalau bisa, tetapkan kayak
dokter praktek itu. Jam sekian sampai jam sekian. Teman-teman yang ingin hubungi saya, nelpon saya jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu, mohon maaf kalau pas nelpon saya ndak diangkat. Ini namanya kita punya jam resmi. Itu lebih mudah untuk kita ngatur, tidak terlena. Kemudian perbaiki atau buat sesuatu setiap minggunya. Ini maksudnya beliau lakukan banyak hal selain megang gadget. Bikin ini, bikin itu. Minggu ini saya ingin bikin tulisan tentang ini. Minggu ini saya ingin memperbaiki laptop saya. Minggu ini saya ingin modif motor saya. Minggu ini boleh. Lakukan sebanyak mungkin hal di luar kesibukanmu main gadget. Sebanyak mungkin. Saya ingin latihan bisa nyukur, Pak. Saya ingin latihan bisa nambal celana, Pak. Saya ingin lakukan itu. Biar kalian lebih meningkat terus. Skill, kemampuanmu, juga kualitas dirimu. Jadwalkan untuk waktu luang yang berkualitas rendah. Maksudnya gini, rebahan yang hanya nyekrol saja. Boleh setiap minggu, hari ini dan ini saja. Itu pun setengah jam misalnya. Dijadwalkan. Jadi yang iseng, yang tidak ada gunanya boleh lah. Wong kita manusia kadang mungkin ingin yang santai-santai. Jadwalkan saja itu. Yang nengok ke sana kemari yang tidak jelas tujuannya, misalnya 1 minggu saya batasi 1 jam. Cari circle yang sesuai. Kemudian komitmen dengan rencana yang sudah ditetapkan. Hapus media sosial yang tidak kita gunakan. Apalah itu. Pak, saya biasanya pakai WA, Pak. Tidak pernah pakai micet, Pak, misalnya. Ayo buangin micetmu, tidak usah dipakai, sudah. Eman-eman kontaknya, Pak, ayo dihapus semua, wong kamu tidak pernah pakai kok. Oke ya, terus kayak tadi kalau memungkinkan kamu di komputer, tidak di gadget. Yang di gadget yang memang urgent saja, yang semua orang ngerti kamu selalu on di situ. Tapi yang kamu tidak pernah on atau onnya jarang-jarang, taruh di komputer saja. Terus beliau menyarankan gunakan media sosial seperti seorang profesional. Gunakan media yang lambat kalau memungkinkan. Kita hari ini kan opo-opo serba cepat, berita juga yang terbaru dan lain sebagainya. Coba yang lebih slow tapi lebih meyakinkan. Kurangi kesibukan kita dengan smartphone. Smartphone itu kan kayak gini, ini smartphone ini kan fasilitasnya banyak. Itu macam-macam, ada gamenya, ada videonya, ada streamingnya, ada itunya. Itu. Coba kita klasifikasi yang terpenting yang mana. Beliau mengomentari ini, kalau berita cepat itu ya, berita terkini yang langsung tiap detik, tiap peristiwa, begitu dia ada beritanya muncul, kata beliau, hampir selalu kualitasnya jauh lebih rendah daripada pelaporan yang mungkin dilakukan setelah satu peristiwa terjadi. Dan jurnalis punya waktu untuk memprosesnya. Jadi akan lebih valid, lebih dalam berita itu kalau jurnalisnya ada waktu cukup untuk ngolah dan menata beritanya. Tapi yang berita live terus-terusan itu biasanya kurang dalam. Kata beliau begini, seorang jurnalis terkenal baru-baru ini memberitahu saya bahwa mengikuti berita terkini di Twitter memberinya kesan bahwa ia menerima banyak informasi. Tapi menurut pengalamannya, menunggu hingga besok paginya untuk membaca artikel tentang berita tersebut di Washington Post hampir selalu membuatnya lebih terinformasi. Jadi berita besok harinya biasanya di koran yang cetak itu, ya karena jurnalisnya ada waktu untuk ngolah berita lebih matang. Jadinya beritanya jauh lebih dalam, lebih valid. Kecuali engkau seorang reporter berita terkini, biasanya kontraproduktif untuk mengekspos dirimu pada informasi yang tidak lengkap, berlebihan, dan seringkali bertentangan, yang dimuntahkan melalui internet sebagai tanggapan terhadap peristiwa penting. Yok,
Kalau kita jurnalis sih ya memang harus mengikuti berita per detiknya. Tapi kita kan bukan jurnalis. Misalnya ada berita malam ini, kita membacanya besok kan tidak masalah. Kalau itu beritanya jauh lebih valid, lebih dalam, lebih lengkap daripada kita tahu detik per detik, tapi kita dapat informasi yang dangkal. Jadi kata beliau, ya kecuali kalian jurnalisnya. Kalau tidak jurnalis ngapain sih? Kalau tidak terlalu urgent, kita harus mengikuti berita detik per detik. Jadi mungkin besok, saya tidak tahu ada tidak di sini yang masih rajin baca koran cetak. Mungkin masih ada, tapi nyari yang gratisan. Karena yang beli mulai jarang sekarang. Ini saya tidak tahu, mungkin tidak harus yang cetak, tapi berita yang sudah matang, yang sudah diolah dulu. Bukan, mungkin kan sekarang banyak kanal-kanal berita yang tiap detik, tiap ada berita baru. Ini menurut beliau ya, jauh lebih terinformasi dibandingkan informasi-informasi sesaat dari berita terkini. Baik, terakhir. Nah, materi kita puasa medsos itu materi terakhir ini sebenarnya ya. Jadi istilah beliau digital detox. Kita sudah terlanjur terkontaminasi, kita sudah terlanjur kecanduan. Berarti kita harus melakukan detox, pembersihan. Ini yang beliau maksud digital declutter, 30 hari penertiban digital. Jadi strateginya 3. Yang pertama, define your technology rules. Definisikan aturanmu bermain teknologi. Bikin aturan tentang cara bermain teknologi. Kemudian take a 30-day break. Pause sebentar, 30 hari. Ini yang saya sebut, saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. 30 hari off dulu, kecuali yang sangat penting. Kalau sudah, reintroduce teknologi. Kita kembalikan. Yang tadi sudah kita buang, kita kembalikan, tapi sekarang lebih fresh. Kita sudah tidak tergantung lagi. Itu sama seperti kalau dalam tasawuf itu sufi uzlah dulu, menjauh dulu dari dunia untuk melepaskan keterikatan. Kalau sudah tidak terikat dengan dunia, balik lagi, yo ngajar lagi, yo berbaur dengan orang lain. Tapi sekarang sudah tidak terikat lagi, tidak tergoda lagi. Nah, ini sama dengan digital detox ini. Digital declutter. Yang dilakukan ini. Yang pertama ya, kalau kalian yang mengikuti ini, siapa tahu 30 hari kalian bisa besok bulan Ramadan. Identifikasi teknologi yang akan kita hapus sementara. Temukan teknologi yang bukan bagian dari hal penting atau kebutuhan mendesak kita. Ini tidak penting, ini tidak urgent, itu kita buang. Apalagi yang sering menghabiskan waktu, media sosial, game, aplikasi hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk yang tidak kita buang, tetapkan batasan. Minimal pakainya 30 menit sehari. Minimal pakainya 15 menit sehari di waktu puasa. Malam hari. Kalau waktu puasa, subuh sampai maghrib tidak saya buka. Bukanya setelah maghrib itu pun 30 menit misalnya. Ini yang tersisa di situ. Tapi yang tidak penting sudah di-uninstall, sudah dibuang. Setelah itu, habiskan 30 hari tanpa teknologi yang sudah dihapus tadi dan yang masih ada digunakan secara efektif. Sisa waktunya gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Yang lebih berguna, bermanfaat, membaca buku, mengembangkan hobi, sosialisasi,
meditasi, zikir, wirid, tahajud, tadarus, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Apalagi bulan Ramadan. Oke, setelah 30 hari ditinjau kembali. Ini sudah 30 hari, apa yang harus saya kembalikan ke gadget saya? Jadi ditanyakan dulu, apakah yang mau saya kembalikan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup saya? Apa saya mampu menggunakannya secara lebih sehat dibandingkan dulu? Apa bisa saya mengatur agar tidak kecanduan lagi? Ini pertanyaan itu. Pastikan itu, kalau memang oke, boleh diinstal lagi. Plus jangan lupa aturannya. Gunakan medsos, misalnya 30 menit sehari. Tidak buka medsos sebelum jam 9 pagi. Tidak buka medsos setelah jam 9 malam. Nah, ini rumus kalian yang menetapkan untuk dirimu. Lakukan ini yang disebut detox digital. Biar kita lepas dari kecanduan, ketergantungan teknologi digital. Tetap pakai pada akhirnya, tapi sekarang tidak terikat lagi. Tidak ada itu pun masih bisa bahagia, masih bisa senang. Ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin Ramadan besok ya bisa dipakai untuk strategi latihan detox digital ini. Mulai nanti tarawih hari pertama sambil menghapus, uninstall yang tidak penting kayak micet dan lain-lain tadi, lo buangan dulu. 30 hari dengan aplikasi minimal di gadgetmu, itu pun dibatasi pemakaiannya, diperbanyak ngajinya, diperbanyak tajarusnya, ikut kajiannya. Ada banyak yang penting bisa kalian lakukan. Hafalannya dikembalikan lagi. Dulu kalian hafal banyak, sekarang banyak lupanya. Kembalikan lagi bulan Ramadan besok. Idul Fitri boleh mempertimbangkan lagi. Kelihatannya saya bisa sudah 1 bulan tanpa itu. Perlu tidak saya kembalikan? Kalau perlu, mampu tidak saya mengendalikan diri tidak seperti dulu yang kecanduan? Kalau bisa masuk. Kalau masih belum, boleh dipending latihan lagi. Ini yang disebut steady digital declutter. Nah, ini syaratnya. Aplikasi yang akan kalian kembalikan, pastikan berkarakter 3 itu. Berhubungan dengan hal yang sangat bernilai untuk hidup kita. Tidak sekedar menyenangkan, tidak sekedar menguntungkan, tapi bernilai tinggi. Mungkin berhubungan dengan prinsip hidup, nilai hidup. Yang kedua, dia adalah cara terbaik. Kalau masih bisa diganti cara yang lain, ganti saja dengan cara yang lain, biar kita tidak tergantung. Dan yang ketiga, pastikan punya SOP, standar operasional prosedur, rumus tadi loh, standar pemakaian. Kalau sudah punya ini, kembalikan yang tadi di uninstall, dikembalikan lagi untuk menghilangkan kecanduan kita. Baik, itu ya. Semoga teman-teman bisa mulai mempraktekkan ini besok. Makanya saya taruh akhir ini biar ingat nanti Ramadan kita latihan lah. Masuk kita kalah terus. Sekali-sekali kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Bukan berarti tidak penting-penting, tapi kitalah yang harus jadi penanggung jawabnya. Kita pengemudinya, bukan kita yang dikemudikan. Ada beberapa pengalaman yang tadi saya sebut ya, Cal Newport ini melakukan penelitian orang-orang yang melakukan ini. Ini beberapa komentar dari orang-orang tadi. Ada yang komentar begini, beberapa hari pertama ternyata sulit. Kebiasaan adiktif saya terungkap dengan sangat jelas. Ternyata saya memang kecanduan, tidak bawa HP. Itu hari-hari pertama. Contohnya apa? Saat-saat ngantri, saat-saat
santai di antara aktivitas, saat-saat bosen, saat-saat ingin menengok orang-orang yang saya idolakan, saat ingin melarikan diri, bahkan saat saya hanya ingin melihat-lihat, dan juga saat saya membutuhkan pengalihan. Setelah itu saya meraih ponsel saya, kemudian saya ingat ternyata semuanya sudah tak hapus. Jadi sudah gatel tangannya ingin buka, wah ini penting, begitu dibuka, oh iya ya sudah tak uninstall tadi. Nah, ini memang fase-fase awal, ini perjuangan sudah. Kalian harus kuat di fase-fase awal. Terus ketika saya pertama kali mengumumkan fakta bahwa saya tidak lagi menggunakan Facebook, orang di lingkungan profesional saya merasa heran. Ini orang lain yang diwawancara. Kok bisa ndak Facebookan lagi? Lalu saya tanya pada mereka, loh memang kenapa saya harus menggunakan Facebook? Tanya saya pada mereka. Mereka menjawab, ya saya ndak bisa memberitahumu secara pasti, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang berguna di sana yang kamu lewatkan? Ini jawabannya seperti tadi kan, sering kita itu, nanti kalau ada yang penting gimana? Nanti kalau ada yang terlewat gimana? Padahal yo kenyataannya ndak ada sama sekali yang penting, sudah lama yo gitu-gitu saja. Ndak pakai juga ndak apa-apa. Nah cuma kita dikhawatirkan itu. Oh nanti kalau ada update terbaru, kalau ada nanti kita kudet dong, kita ketinggalan zaman dong. Kita selalu ditakut-takuti begitu. Nah ini pengalaman orang kedua. Pengalaman orang ketiga, ini setelah selesai. Hari ketika saya selesai declutter, selesai latihan tadi 30 hari, saya bergegas kembali ke Facebook, ke blog lama saya, ke Discord, gembira dan siap kembali beraktivitas. Lalu sekitar setelah 30 menit menjelajah tanpa tujuan, saya mendongak dan berpikir, kenapa saya melakukan ini? Ini kan membosankan. Ini sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan bagi saya. Kenapa? Setelah 30 hari, kalian kan tadi meninggalkan yang kalian uninstall tadi, terus mengisi waktu dengan hal lain. 30 hari mungkin cukup untuk membuat kalian beradaptasi, nyaman, asik dengan aktivitas lain selain gadget. Mungkin tadi kalian melukis, mungkin tadi kalian masak, mungkin tadi kalian olahraga, mungkin kalian bermusik dan lain sebagainya. Pada akhirnya yang terjadi sebaliknya. Medsos dan lain-lain itu justru membuat kamu bosan. Gunanya apa sih saya melakukan gini, rasanya kok tidak produktif. Jadi mindsetmu berubah. Yang semula tidak bisa meninggalkan, kemudian berakhir dengan apa gunanya saya lakukan. Kalian sudah mulai berjarak. Kalau tadi kan kecanduan, sama sekali tidak bisa meninggalkan. Jadi bukan kemudian tidak pakai sama sekali. Pada saatnya kalau memang perlu kalian pakai aplikasi itu, tapi kalian tidak berlama-lama buang-buang waktu melakukan yang tidak berguna, sekedar nyekrol yang tidak jelas tujuannya. Tapi kalian bisa menggunakannya secara efektif untuk kepentingan yang benar-benar penting. Nah, kalau sudah sampai di titik ini, alhamdulillah sekarang kalianlah pengendalinya. Bukan kalian yang dikendalikan. Baik, itu ya, semoga 30 hari besok selain puasa Ramadan, syarat dan rukunnya, kalian boleh bikin kurikulum sendiri untuk kalian, termasuk kurikulum puasa medsos. Biar tidak terlalu terjebak kecanduan di situ. 30 hari puasa medsos. Ini menurut Cal Newport. Cuma ya tentu saja sesuai situasimu ya. Nanti jangan sampai, Pak saya kerjanya jadi operator medsos ya Pak. Ya kalau gitu ya
Jangan kemudian kamu uninstall, kamu dipendungi sama perusahaanmu. Pak, saya bagian yang kayak apa? CS yang di depan itu ya Pak, yang bagian jawabi komplain lewat Facebook, lewat itu. Ya kamu jangan di uninstall, kamu tidak bisa jawab nanti. Ya ngerti sendirilah situasimu, kondisimu ya. Sesuaikan dengan kondisi konkretmu. Pak, saya sedang bikin skripsi tentang Facebook ya Pak, masa saya uninstall? Yo wis sing waras ngalah. Ya kadang-kadang kan ngeyelmu kayak gitu di Facebook itu, di Twitter kadang kan orang itu ngeyelnya kayak gitu. Kalian tahu situasimu, masa harus dijelaskan sampai detail satu-satu begitu. Jadi prinsip umumnya begini ya, di lapangan kalian sesuaikan dengan situasimu masing-masing. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini sesi terakhir dari ngaji filsafat sebelum Ramadan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi setelah Idul Fitri. Ya di bulan Ramadan kelihatannya ada kegiatan. Jadi, masih ketemu saya mungkin, tapi tidak dengan judul ngaji filsafat. Karena ngaji filsafat kan setelah Isya kayak gini, nanti kalau tidak libur kalian tidak tadarusan, tidak terawih. Ada yang lebih pokok. Tentu saja jadikan momen Ramadan untuk perbaikan, peningkatan kualitas diri kita. Jadi Allah sedang memberi kita kesempatan besar. Agak break sebentar dari kesibukan rutinitas kita. Tadi kan ada sedikit uraian bagaimana yuk kita menghidupkan high quality solitude di bulan Ramadan ini. Kesendirian tapi yang berkualitas, meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita sekecil apapun itu, biar nanti ada momen untuk kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah kita diberi bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kita menyesal, ya Allah ternyata 1 bulan Ramadan saya tidak dapat apa-apa. Manfaatkan bulan Ramadan yang akan datang semaksimal yang kita mampu. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini insya Allah ketemu lagi nanti setelah Idul Fitri. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri ngaji filsafat di malam hari ini, kami ingin menginformasikan di awal bahwa nanti di Ramadan kita ada rangkaian acara ngabuburit di masjid. Nanti ada bentuknya lesehan Ramadan, kelas menulis, baca buku, pameran kaligrafi, sholawat, jawi, launching buku. Nah, kita ngaji filsafatnya itu pindah menjadi ngaji hikmah al-hikam. Jadi tetap di Rabu malam, tapi ketemunya di online, di Zoom dan live MJS channel. Jadi ini ada alasan kalau teman-teman ingin subscribe channelnya masjid, ya salah satunya untuk ngaji dan untuk berdonasi di Ramadan. Waktunya sama, nanti di jam 20.30 sampai 22. Ini salah satu rangkaian acaranya di lesehan Ramadan. Nanti tanggal 4 ada kajian lesehan Ramadan dengan tema zakat dan kesejahteraan masyarakat bersama Mas Zuhdi Abdul Rahman. Kemudian nanti ada bazar buku dan pameran. Kita mulai di tanggal 8 sampai 15 Maret. Pembukaannya dengan sholawat Jawi Emprat, pesantren Kaliopa. Kemudian lesehan Ramadan yang ketiga, nanti kita akan bicara tentang kebudayaan Jawa dari perspektif luar dan dalam. Ini paling tidak menambah skor TOEFL bahasa Jawa kita tentang kebudayaan Jawa dari Mbak Nani dan Mas Yasir.
Nah, ini untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas menulis di masjid, bisa mendaftarkan diri dengan syarat untuk mengikuti yang nanti kita bagikan lebih detail. Kita akan laksanakan di tanggal 10 Maret. Kemudian ada pelesian Ramadan yang keempat. Insyaallah kita ada launching buku ngaji pasca kolonial dengan penulisnya langsung, yaitu Mbak Catherine Bandel, tanggal 11 Maret. Pembicaraan Ramadan lesian yang kelima, Islam Surakarta, ini dengan Mas Bagus sebagai Direktur Program Masjid Zayed Solo. Kemudian kita ketemu dengan Pak Faiz di Jumat 14 Maret. Ini buku yang nanti akan kita launching di tanggal 14 Maret sore. Kemudian tanggal 15 Maret kita ketemu dengan Dr. Faisal dari Jakarta. Ini akan bicara tentang generasi kembali ke akar. Kemudian tanggal 18 Maret ketemu dengan Bu Adib tentang perubahan komunikasi dalam pendidikan anak. Lesian yang ke-9, puasa dan kebahagiaan, ini dengan Pak Dr. Khairullah Zikri. Dan terakhir nanti kita ketemu dengan Pak Faiz lagi dengan tema hidup dan kebersamaan di tanggal 21 Maret. Dan terakhir, ini monggo bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa melalui rekening yang ada di layar atau bisa menghubungi para takmir yang ada di sekretariat. Ya, lebih lanjutnya nanti akan kami bagikan informasinya di media sosial masjid. Malam hari ini karena terakhir kita ngaji filsafat, jadi setahun ini kurang lebih ada sekitar 38 sesi kita ketemu, dan selama 38 kali kita ketemu tentu banyak kekurangan ataupun kesalahan. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian, dan terutama juga kepada Pak Faiz dalam melayani ataupun menjamu dalam menyelenggarakan acara ngaji selama ini. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dan lebih meningkat lagi kedirian kita dalam rangka untuk semakin menambah ilmu dan wawasan pengetahuan kita. Ya, ada baiknya kami minta doa untuk Pak Faiz. Pak Faiz nanti akan memimpin doa untuk keselamatan kita ataupun untuk kebaikan kita, karena ya ini sebagai salah satu upaya kita agar tetap bisa terhubung, dan dalam kesempatan nanti di Ramadan ataupun pasca Lebaran masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu. Kami mohon untuk Pak Faiz memimpin doa. Baik teman-teman, ini memenuhi permintaan Mas Wahid. Mari kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Semoga keinginan baik, cita-cita baik, dan tujuan baik kita semua dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi